Gue kasih tau ya teman-teman ya. Jadi hari ini tuh kita janji rekaman. Janjinya tuh jam 4. Adrian datang setengah 4. Gimana gak marah-marah gue? Maksudnya lu tahu itu gue masih tidur siang. Harusnya lu tahu datang jam 4 untuk gue bangun. Tiba-tiba dia ganggu gue telepon. Maksud gue kan logikanya gak dipakai berarti ya. Sabar buat sabar. Lu kok makan-makan mulu sih? Iya dong. Maksud gue lu gak menghargai waktu tidur siang gue. Lu kok makan-makan mulu sih? Iya. Gak dapet jatah ya? Itu juga. Hari kita bahas topik apa ya? Nah, gue pengen menyorot sifatnya si Budi yang makan-makan ini nih. Oi. Jangan-jangan lu darah tinggi, Bud. Nah, Lu kan memang orang kalau marah-marah darah tinggi. Uts, itu mitos atau fakta? Oke, kita akan bahas hari ini karena gue juga nggak tahu sebenarnya. Gimana ya? Ya, jadi sebenarnya orang marah-marah itu nggak bikin darah tinggi, Bud. Orang marah-marah nggak bikin darah tinggi. Nggak bikin darah tinggi. Atau kalau orang darah tinggi pasti suka marah-marah? Enggak juga. Enggak juga. Tapi bisa. Jadi gini, pada kondisi kita ngebahas dulu nih, orang darah tinggi marah-marah. Pada kondisi tekanan darah tinggi, mungkin lu nggak pernah ngerasain ya. Tapi kondisi kepala tuh nggak enak, Bud. Oke. Gitu. Kebanyakan orang merasakan gejala minimal kepalanya pusing, kepalanya sakit ya. Mungkin kalau yang benar-benar tinggi banget bisa jadi matanya kayak berkunang-kunang. Pokoknya rasa tubuh tuh nggak enak deh. Oke. Nah, menurut lo pada kondisi saat itu nggak enak, terus ditambah misalnya beban pekerjaan apa yang lain-lain lagi gitu, bikin orang jadi bagaimana? Marah-marah. Iya. Jadi nggak mood gitu istilahnya kalau zaman sekarang mungkin ya. Nah, itulah yang bikin. Padahal sebenarnya bukannya marah-marah bikin darah tinggi, memang darah dia udah tinggi duluan. Tapi bikin dia jadi rasa nggak nyaman, nggak enak di badannya, nggak mood dan dia jadi marah-marah. Itu bisa. Oke. Kayak gitu. Oke. Nah, terus yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, lu mesti bedain tekanan darah yang tinggi sama tekanan darahnya naik. Oke. Kalau tekanan darah tinggi, lu mau pengukuran beberapa kali, pas diukur kok tekanan darahnya selalu di atas kata-kata. Itu kita sebut tekanan darah tinggi. Nah, tapi kalau tekanan darahnya naik, itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu. Contohnya misalnya Marah-marah. marah-marah. Tapi naiknya sesaat. I see. Begitu lu udah adem, tenang, ya turun lagi. Tunggu, kalau orang darah tinggi itu marah-marah nggak marah-marah, darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Gimana? Kalau orang memang punya penyakit darah tinggi, Iya. marah-marah atau enggak, darahnya tinggi deh. Iya, fluktuatif. Kalau dia marah ya makin tinggi lagi. I see. Emosi kan? Gitu. Nah, tapi ada beberapa kasus di mana contohnya misalnya yang tadi gue bilang, orang lagi stres, lagi takut, abis olahraga, minumnya abis banyak banget, itu tekanan darah kan cenderung naik. I see. Gitu. Tapi kita nggak bilang dia darah tinggi. Kenapa? Setelah dia olahraga dia istirahat ya turun lagi. Setelah dia minum banyak, terus kemudian dia WC pipis ya tekanan darahnya akan turun lagi. Loh, emang orang minum banyak jadi darah tinggi? Tekanan darahnya jadi tinggi. Tekanan darahnya naik tuh. Kan tadi gue udah bilang. Kalau misalnya orang minum banyak, Iya. I see. Tapi tapi perubahannya ya nggak begitu banyak lah, Iya. nggak benar-benar signifikan banget gitu. Tapi itu bisa mempengaruhi. Lu nahan pipis aja tekanan darah lebih tinggi dikit. I see. Jangan-jangan selama ini gua kalau di kantor dimarahin bos nggak pernah kerja dari naik darah gua ya. Jadi bukan karena darah tinggi, emang nggak pernah kerja aja gua dimarahin gitu kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Sebenernya. Bebal. Sebagai alasan tekanan darah tinggi mungkin gitu ya. Mungkin ya. I see. Gitu. Tapi memang ada special mention nih buat. Jadi misalnya kan lu pernah mungkin juga lu pernah dikasih tahu nih jangan makan-makan tak stroke. Iya benar, jangan marah-marah tasuk iya benar. Nah, nanti pembuluh darah lu pecah gitu. Nah, ini bisa terjadi pada kasus misalnya orang memang punya tekanan darahnya udah tinggi. Nggak terkontrol dengan obat. Dia marah-marah lagi atau dia berolahraga atau dia stres atau apapun lah yang bikin tekanan darahnya naik. Otomatis tekanan darah yang udah tinggi naik lagi, nggak tahan, pembuluh darahnya mungkin bisa jadi pecah. Itulah menyebabkan stroke. I see. Jadi sebenarnya orang marah-marah nggak apa-apa sebenarnya. Kalau dia nggak punya riwayat tekanan darah tinggi nggak apa-apa. Iya gitu. Tapi ya tetap lu mesti ngecekin tekanan darah lu minimal. Kalau bisa, kalau menurut gue kalau misal lu nggak ada masalah ya setahun sekali lah. Tapi kalau lu bermasalah harus lebih sering. Yan, tekanan darah tuh itu kan yang pakai apa namanya itu kan apa sih? Sphygmomanometer. Iya, yang itu kan ditaruh di sini normal apa enggak 120 per berapa itu kan? Iya, kayak gitu. Gua tanya lu, kita tahu kita normal atau enggak frekuensi berapa lama ngecek? Maksud gua kan alat itu dijual bebas banyak. Maksud gua gini, gua bisa tahu dari mana ini emang sesaat atau gua normal atau enggak tuh dari mana? Nah, bagus pertanyaannya. Tumben. Sama, udah 3 minggu juga di gue prepare sebenarnya. Kalau gue akan nyaranin kalau misal pengukuran sekali itu jangan dianggap
udah pasti benar. Karena fluktuatif gitu. Lu kurang tidur juga tekanan darah juga beda. Nah, pada saat lu diukur, pertama harus wajib dalam kondisi tenang. Jangan habis beraktivitas, minimal 15 menit aja lu udah duduk istirahat dulu. Habis bercinta juga nggak boleh, karena kan deg-degan tuh. Kan bukannya rilis, habis bercinta tuh rilis kan? Iya, tapi nggak apa-apa lah. Lu kan jangan bercinta, jadi nggak masalah gitu. Nggak akan mempengaruhi terlalu banyak lah. Gitu. Nah, lu istirahat dulu, duduk dengan tenang, 15 menit kemudian ditensi. Oke. Nah, kalau ternyata tensi lu pada saat itu tinggi, lu jangan langsung memvonis diri lu sendiri adalah tekanan darah tinggi. Tinggalin aja dulu. Cek kemudian 24 jam kemudian. Di hari besok dalam kondisi tenang lagi, kalau bisa di waktu yang sama. Jadi kalau misalnya lu ngeceknya pagi ya lu ceknya pagi. Sore, malam. Dilihat lagi. Lakukan tuh selama 3 kali berturut-turut, dilihat kata-katanya berapa. Di 3 hari kan? 3 hari berturut-turut kan? Nah, kalau misalnya kata-kata lu memang cenderung naik, cenderung tinggi, ya kita bisa dengan safe mengasumsikan bahwa memang lu mungkin darahnya lebih tinggi daripada normal dan perlu perhatian. Oke, kebayang. Yan, ini juga jadi pertanyaan. Gue sih pernah dengar. Untuk range umur tertentu, tanda tekanan darah tuh beda-beda kan? Iya. Maksudnya gitu kan. Jadi orang harus tahu dia tuh range umur berapa gitu. Let's say kita ngomong 2 range umur ya. Gue pengen tahu. Yan umur 30-40 dan 20-30, beda nggak tekanan darahnya? Enggak, itu kan kita masuk masih usia prime. Itu biasanya tuh tekanan darah baru mulai agak naik dan tinggi tuh di atas 55, Bud. Di atas 55 ke 60. Memang tekanan darah cenderung akan lebih tinggi. Jadinya. Dan itu mesti ada perhatian juga sendiri gitu. Tapi kalau misal lu bicara 20, 30, 40, bahkan 50 sekalipun, seharusnya tekanan darah itu ada dalam batas normal. Di bawah 110/70. Di bawah 100, bukannya 120 masih hitungan normal ya? Enggak. Itu zaman dulu. Sekarang di bawah. Kalau zaman sekarang tuh 120/80 itu masuknya kita sebut dengan prehipertensi. Jadi dia nggak darah tinggi, dia nggak hipertensi gitu, tapi mulai memasuki fase itu. Apa yang mesti dilakukan? Jaga-jaga makannya, jangan terlalu banyak makan yang asin, makanan kaleng kurangin, minyak, seperti itu. Got it. Oke, kebayang. Karena gue kayaknya 120/80 nih. Oh, pantas lu nawar. Pantas gue mulai pertanyaannya lumayan agak spesifik kan. Oke. Gue tanya, kenapa bisa berubah ya? Maksud gue kenapa asumsi itu bisa berubah? Dari dulu 120 terus turun ke 110, kenapa? Atau emang perubahan term aja atau gimana? Oh bukan, kalau misal itu kan jadi ada yang kita sebut dengan kalau nggak salah itu American Heart Association atau AHA, itu dia juga kadang-kadang merilis suatu jurnal. Nah, kita melakukan patokan, jadi dia melakukan penelitian, Bud. Penelitian kalau misal orang dengan tekanan darah ini kedepannya outcome-nya gimana sih? Orang dengan tekanan darah segini outcome-nya kedepannya gimana sih? Gitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang jumlahnya, maksudnya sampel itu ribuan mungkin jutaan bahkan, itu mereka menarik kesimpulan bahwa orang dengan tekanan darah optimal yang paling bagus itu memang harus di bawah 110/70. I see. Oke. Gitu. Jadi kalau ditarik ke depannya masalah organ-organ lainnya seperti jantung, ginjalnya paling oke. Efek komplikasi lainnya juga paling bagus gitu. Dan mereka juga sampai membicarakan bahwa kalau misal tekanan darah tinggi, kita kasih obat berapa sih targetnya, itu juga mereka rilis seperti itu. I see. Jadi nggak ada 120 ya. Besok gue coba deh. Gue coba ukur di kondisi hati gue tertenang deh, gitu. Supaya gue lebih tenang juga kan. Tertenang, santai, nanti gue coba ukur ya. Nggak mau abis ini aja, abis ketemu gue kan lu tenang. Oh enggak. Gue bisa 180 ini kayaknya. Kayaknya sih tinggi sekali nih kayaknya. Oke, terus gue ada pertanyaan lagi soal darah tinggian. Apakah darah tinggi sama kolesterol berbanding lurus? Maksud gue gini, biasanya orang yang punya kolesterol tinggi darahnya juga tinggi, tekanan darah tinggi juga. Atau itu sebenarnya tidak berhubungan gitu? Ada hubungannya sih, Bud. Jadi kalau tekanan darah dan kolesterol itu kan sebenarnya erat kaitannya dengan gaya hidup, gitu. Yang tadi gue bilang, kalau lu darah tinggi mungkin lu terlalu banyak makan yang asin, makanan kaleng gitu kan. Intinya sih pola hidup yang kurang sehat gitu. Dan biasa itu kalau kita bicara tentang pola hidup, penyakit yang menemani adalah darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Nah, betul kan? Nah, jadi hubungan itu ke arah sana gitu. Tapi memang ada beberapa kasus di mana orang itu memang hipertensinya kita sebut esensial. Jadi memang karena faktor usia. Nah, itu biasanya tidak terlalu berhubungan dengan kolesterol atau gula itu. Tapi kalau misalnya menyangkut gaya hidup, biasa 3 itu temenan lah, deket gitu. Gitu. Oh, I see, that makes sense. Bener juga sih. Karena biasanya nggak mungkin lah orang banyak makanan kaleng, nggak juga banyak makan makanan yang jeroan, itu biasanya sepaket tuh. Iya. Suka makanan kaleng dan suka jeroan biasa sepaket.
Curcol ya. Lu ngaku ya. Teman-teman, Gitu. ini info yang menarik karena gue juga baru tahu dan ini juga jadi aware buat kalian. Jadi biar kan sekarang alat-alat itu banyak dijual nggak terlalu mahal juga gitu ya. Kalau kalian merasa, Ian, gue tanya lagi deh. Ini juga pertanyaan. Kalau orang itu nggak pernah ngecek, berarti indikasi dia darah tinggi itu dia sering pusing gitu ya. Salah satu indikasi orang mesti aware nih. Oh, oke. Sebenarnya kalau tubuh lu merasa ada yang salah dengan tubuh lu mesti ngecek apapun itu. Karena gejala penyakit itu kadang-kadang suka sama tapi nggak spesifik. Misalnya, mungkin lu pernah ini nggak sih keluhan Leher orang pegal. leher suka pegel-pegel, wah kayaknya lu kolesterol nih gitu. Ternyata pasti cek benar gitu. Padahal keluhan kolesterol nggak cuma itu gitu. Kebetulan aja mungkin dapet ya. Tapi itulah indikasinya. Jadi kalau misalnya lu merasa tubuh lu mulai nggak ada yang enak, berarti mungkin ada sesuatu yang salah dan lu mesti ngecek. Di situ lagi makanya gue tekankan pentingnya untuk medical check up secara rutin. Oh, rumah sakit lu buka jasa medical check up ya? Oh iya, gue jualan. Nah, kalau misalnya untuk kondisi kita bilang masih muda lah gitu ya, dan ternyata misalnya pas pengecekan medical check up sebelumnya, oke, nggak ada masalah ya, lu lakukan tahunan aja juga cukup gitu. Tapi kalau misalnya tuh mulai ngerasa kayak kok badan nggak enak, kepala suka pusing, pening, ada keluhan deh intinya gitu. Nah itu baiknya memang diperiksakan dulu gitu, karena kita nggak pernah tahu nih kondisi tubuh secara pastinya itu seperti apa. I see. Gitu. Oke, got it. Jadi teman-teman, ini juga gue baru tahu sebetulnya tentang darah tinggi dan ternyata marah-marah nggak nyebabin darah tinggi. Dan ternyata mitos-mitos tentang darah tinggi lainnya juga. Dan ternyata 120 tuh termasuk prahipertensi ya. Lu masih coba nawar? Masih. Jadi mungkin gue akan cek juga nanti abis ini di kondisi gue tertenang pastinya. Dan gue mau info bahwa podcast kita akan tayang tiap hari Senin dan hari Kamis di YouTube channel kita, di Spotify dan juga di platform-platform lainnya. Jadi kalau kalian merasa kayaknya pengen denger lagi deh kontennya, kalian bisa mampir di tempat kita di healthyx.id atau di healthyx.id aja search gitu. Iya, dan juga kalau misalnya dari teman-teman ada yang punya kritik, saran, ide, misal usul untuk topik-topik kita selanjutnya yang mau dibahas, boleh DM juga ke Instagram kita di healthyx.id. Jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay live. Bye-bye. Bye-bye.